Baik, jadi inilah soal tentang penerapan persamaan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam mempelajari ini kita bisa menjawab soal-soal seperti ini. Kita misalnya di perusahaan disuruh untuk memprediksi pada bulan apa saja produk kita ini bisa maksimum dan pada bulan berapa saja produk kita minimum. Ya, jadi Anda akan berguna materi ini kalau Anda masuk di perusahaan-perusahaan. Tertarik enggak kalau misalnya Anda kerja di perusahaan menebak-nebak pada bulan apa saja maksimum minimumnya dan berapa banyak maksimum minimumnya ya. Jadi kita coba cek dulu di sini. Sebentar. Tabel pennya sedang diperbaiki dulu. Sudah bisa ya. Nah, jadi coba kita baca dulu. Sebuah perusahaan madu herbal menghasilkan produk madu dalam satu saset selama setahun dalam satuan ratusan ribu unit ya. Produksi perusahaan tersebut bersesuaian dengan fungsi ini. PT produksi dalam waktu ya. Fungsi dalam waktu 6,2 tambah 2 sin VT per 4 dengan T waktu selama rentang 1 sampai 18. Maksudnya dari bulan pertama sampai bulan 18 ya. Jadi T ini dalam waktu bulan ya. Dalam waktu bulan. Jika T menunjukkan produk madu khusus pada bulan Januari 2020, tentukan pada bulan apa saja produk yang dihasilkan minimum. Dan Bapak berapa banyak produk minimum tersebut. Nah, jadi nanti Bapak akan menjawabnya yang minimum. Coba Anda mengerjakan ini secara maksimum ya. Nah, coba kita selesaikan ini. Kita tulis lagi fungsinya. Paham tidak masuk dari soal ini kira-kira Nanda? Bisa dipahami tidak maksud dari soal ini? Pak. Gimana? Bisa dipahami tidak maksud soal ini? Nah, jadi kita tulis dulu fungsinya PT. Jadi produksi dalam waktu T, maksudnya ya, 6,2 ditambah 2 sin VT per 4. VT per 4. Nah, kita pertama akan menjawab dulu berapa banyaknya produk minimum ini dulu ya, yang lebih mudah dulu. Berapa banyaknya produk minimum. Nah, coba sebutkan fungsi sinus maksimumnya berapa dan minimumnya berapa? Fungsi sinus. Yang minimumnya berapa? Nilai minimum dari fungsi sin apa? Ada yang tahu? Nilai minimum dari fungsi sin? Berapakah nilai paling minimumnya? Berapakah? Yang min 1 sampai 1 itu bukan, Pak? Iya, betul ya. Jadi nilai sinus itu minimumnya berapa? Minimumnya adalah min 1 ya, min 1. Nah, kalau maksimum berapa kita pilih? Kalau maksimum 1. Jadi nilai minimum dari sin itu, jadi ini ya, nilai minimumnya sin alfa misalnya. Jadi minimumnya paling rendah nilainya adalah min 1 dan paling tinggi nilainya adalah 1. Jadi kalau yang ditanyanya minimum, berarti kita pilih nilai sinnya adalah min 1. Kalau yang ditanyanya maksimum, berapa kita pilih nilai sinnya? Ya, kalau ditanya maksimum, kita pilih 1. Oke. Kalau kos bagaimana? Berlaku juga enggak? Kalau kos bagaimana? Nilai minimumnya. Coba dipikirkan. Kalau kos bagaimana nilai minimumnya? Minimum min 1 juga, Pak. Min 1 juga. Ya berlaku juga ya. Min 1 kecil sama dengan sin X. Kos ya.
Jadi kalau nanti jumpa fungsinya cos, berarti kita pilih juga cos alfa 1. Kalau tangen bagaimana? Min 1, Pak. Ada kok nilai tangen yang bernilai lebih dari min 1. Akar 3, min akar 3, ada kan? Iya ada, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya. Jadi kalau tangen ini batas minimumnya adalah min tak hingga dan maksimumnya adalah tak hingga. Ya. Kan ada nilai tangen tak hingga enggak? Iya, Pak. Ada. Tangen berapa yang bernilai tak hingga? Tangen 90. tangen 90. 90. Oh, ya, jadi nilai minimumnya min tak hingga, nilai maksimumnya adalah tak hingga ya. Nah, kebetulan fungsi kita di sini adalah nilai yaitu sin. Jadi kita ambil saja nilai sin itu adalah min 1. Karena kenapa kita memilih min 1? Karena yang ditanya di sini adalah produknya minimum. Kalau yang ditanyanya nanti maksimum, berarti kita pilih nilai sin-nya itu adalah 1. Nah, 6,2 ditambah 2 kali min 1. Berarti berapa dapat nih? 6,2 dikurang 2 sama dengan berapa? 4,2. Jadi produksi minimum itu adalah banyaknya produksi minimum. Banyaknya produksi yang dihasilkan minimum. Yang dihasilkan minimum sebanyak berapa? Minimum yaitu sebanyak berapa? 4,2. Yakin 4,2? Sebanyak 420.000. Kenapa 420.000? Kenapa kira-kira 420.000? Karena dalam satuan ratusan ribu unit. Satuan ratusan ribu unit. Jadi kita kalikan saja ini 4,2 dikali 100.000 ya. 100.000 berapa jadinya nih? Ya, 420.000 unit. Benar? 4,2 dikali ratusan ribu ya, ratusan ribu unit. 420.000 unit. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Sejauh ini ada yang ditanyakan? Bapak, itu PT per 4-nya dia kok nggak ada, Pak? Nah, inilah gunanya VT per 4 ini kita tentukan bulannya, bulan apa saja. Pada bulan apa saja dia bernilai minimum. Nah, VT per 4-nya disitulah berfungsinya nanti ya. Jadi kita ambil nilai sin-nya saja. Walaupun sin-nya nanti 1000 T per 4, 1000 VT per 4. Nah, jadi tetap kita ambil nilai minimumnya itulah min 1, nilai maksimumnya adalah 1. Oke, Reddit? Oke, Pak. Berarti kalau masukkan maksimumnya berarti tinggal ubah aja sin-nya itu Ubah. jadi maksimum ya, Pak? Diubah aja nilai maksimumnya yaitu 1. Oke? Nah, jadi sekarang kita ingin menentukan pada bulan apa sajakah produksi ini mencapai 420.000. Ini yang minimum ya, ini minimum. Sekarang tantangannya kita ditanya pada bulan apa saja, selama kurun waktu berapa lama nih? Dari 1 sampai 18. Jadi selama kurun waktu berapa tahun ini? 1,5 tahun enggak? Kita bisa mengartikan ini 1,5 tahun. Ya kan? 1 tahun itu berapa? 12 bulan. 12 ditambah dengan ini ya, 6 bulan lagi. Berarti selama kurun 1,5 tahun. Nanti kita bisa memprediksi sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, jadi dengan kita tahu prediksinya minimum, itu bisa kita cari strategi lain supaya tetap perusahaan kita tidak kolaps. Nah, itu strateginya. Nah, jadi sekarang kita tentukan pada bulan apa saja perusahaan itu akan bernilai minimum. Nah, kita ambil dulu fungsinya saja kita ambil ya.
Berarti kita buat sin VT per 4 itu bernilai, kalau minimum berapa? 1 atau min 1? Min satu. 1. Nah, kita buat min 1. Jadi kita ambil cuma fungsi sinnya saja. Disitulah fungsi sinnya. Nah, min 1 ini bisa nggak kita arahkan ke sin? Sin VT per 4. Sin berapakah yang bernilai sin min 1? Salah satu sin boleh. Kuadran kedua positif atau negatif sinnya? Kuadran kedua positif atau negatif sinnya? Positif. 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 Kalau kuadran ketiga? Negatif. 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 Kuadran keempat? Negatif. Negatif juga. Boleh pilih dari kuadran ketiga atau kuadran keempat. Ayo, sudut berapa? 270, Pak. Berapa? 270. 270. Kenapa dapat 270? Kenapa dapat 270? Nah, alasannya lagi. Benar. Di kuadran alasannya. ketiga nggak sih itu, Pak? Ya, kuadran ketiga. Rumus kuadran ketiga itu adalah 180 ditambah alfa. Ya kan? 180 ditambah alfa. Nah, sekarang kita ingatkan lagi cara mencari sin tuh. Pertama cari sin yang bernilai 1 dulu. Sin yang bernilai 1 apa? Sin 90. 90. Nah, 90. Jadi alfanya kita buat 90. Nah, makanya yang positif itu, yang negatif itu pada kuadran ketiga rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Berarti 180 ditambah 90. Berarti sama dengan 270. Nah, sin 270. Nah, di sini kan kesulitan kita berbentuk V. Sebaiknya dalam mengerjakan persamaan trigonometri, kalau berbentuk V, kita arahkan juga sudut ini berbentuk V. Nah, seperti apa caranya? Kalau 180 aja itu adalah V. Nah, 180 adalah V. Kalau 270 berapa V? Gimana caranya? Atau kita buat X lah ya, jangan usah tanda tanya. Berarti 180, kita kali silang saja. 180 X sama dengan 270 V. Ya enggak? Dikali silang. Berarti X-nya adalah 270 V, 270 per 180 V. Bisa enggak disederhanakan? Bisa, Pak. Berapa? Pak, 3/2. 3/2 V. Ya. Bisa ya mengkonversi dari 270 ini ke V. Coba kalau misalnya kita punya ini berapa V kah kira-kira? 150. 150 itu berapa V? Ayo, kalau 150 itu berapa V kira-kira? 9/5. Berapa? 9/5. 9/5. Ya, Coba cek lagi, pakai cara ini juga boleh. Kan kalau 180 itu adalah 1 V ya. 6/5, Pak. Berapa? 6/5. 6/5. 6/5 ya. Jadi kalau 150 berarti kita buat aja bagan seperti ini. Berarti 180 V 180 X kali silang ya. Ini perbandingan senilai, sama saja kita mempelajari lagi perbandingan senilai. 180 X itu sama dengan 150 V. Nah, berarti X-nya itu adalah 150 V per 180. Ini nolnya bisa dicoret ya? Sama-sama dibagi berapa ini? 3. Sama-sama dibagi 3. Bagi 3 ini dapat 5. Bagi 3 ini dapat 6. 6 V. Ya, jadi kita harus pandai mengkonversi dari sudutnya yang berbentuk angka ini menjadi bentuk V. Kalau satu lagi, kalau Bapak tanya, kalau 330 itu berapa V? Kalau bisa tahu Anda polanya bisa cepat nih sebenarnya.
Kalau 330 itu berapa fee? Tengok pola ini. 11. Ya. Ini kan kalau 270 berapa fee? Berarti kan tinggal kita saja kalikan saja ya. Berarti 330 fee per berapa? Per 180. 180. Berarti sama-sama bagi 3, berarti 11 per 6 fee. Nah, kembali ke 270. Sudah bisa ya, kita dapat polanya ya. Berarti kalau 270 itu berapa fee? Nah, berarti 270 fee dibagi dengan berapa? 180. Berarti ini sudah kita kerjakan ya. 3/2 fee. Nah, berarti sin fee T per 4 itu sama dengan sin berapa tadi? Sin 3/2. 3/2 fee. Nah, kenapa kita gunakan fee nanti kita bisa menghilangkan fee dengan mudah nanti ya. Ingat rumus sin kemarin, kalau sin X sama dengan sin alfa, maka sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K360, satu lagi 180 dikurang alfa ya, ditambah K360. Masih ingat enggak? Rumus kemarin untuk sin? Masih ingat ya? Nah, jadi tinggal kita ambil, ini X-nya ya. Ini X, berarti VT per 4. VT per 4 itu sama dengan, nah yang pertama alfa dulu. 3/2 V ditambah K kali berapa? 2 pi. K kali 2 V. Kenapa 2 V? Karena 360. Yang satu lagi bagaimana? Atau yang satu lagi? Yang satu lagi. Berarti VT per 4. VT per 4 itu sama dengan V dikurang 3/2 V. Kenapa Bapak buat seperti ini? Coba. Kenapa Bapak buat V kurang 3/2 V? Ayo, boleh bersuara? Boleh dihidupkan mikrofonnya yang mau bersuara? Ditambah? Karena 180 dikurang alfa. Oke, karena 180 dikurang alfa. K kali 2 V. Ya, jadi kita selesaikan dua buah ini. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu yang ini ya, yang bagian sebelah kiri ini. VT per 4 sama dengan 2/3 V ditambah K 2 V. Sekarang V-nya bisa nggak kita coret nih? Boleh nggak kita coret V-nya? Ini V. Berarti semua ruas kita sama-sama bagi dengan, semua ruas kita bagi dengan apa? Dengan V. Berarti tersisalah di sini T per 4 itu sama dengan 3/2 ditambah K dikali 2. Nah, sekarang bentuknya adalah ini. Supaya tidak ada pecahan, berarti semua ruas kita kalikan berapa bagusnya? Kali 4. Kali 4, berarti T, tinggal T di sini ya. Berarti T sama dengan berapa? Kalau 6 ditambah 6 ditambah K dikali 8. K kali 8. Nah, sekarang batasnya berapa ini? Yang diminta oleh soal, batasnya adalah berapa? 1 sampai 18. 18 ya. Kita buat saja batasnya. Yang diminta soal di sini, batasnya adalah T kecil sama dengan, ya, 1 kecil sama dengan T kecil sama dengan 18. Ini batas yang diberikan oleh soal. Nah, berarti kalau K-nya 0, berarti K-nya sama dengan 0. Berarti T-nya berapa? T-nya berapa? 6. 6. Kalau K-nya 1 bisa enggak? Ini 18 ya, bukan 180. Kalau K-nya 1 bisa enggak? Berarti T-nya berapa? 14. 14. Memenuhi enggak kira-kira?
Memenuhi. Masih Iya, Pak. memenuhi. Memenuhi. Kalau seandainya K-nya 2, lebih nggak kira-kira? Lebih, Pak. Berlebih, Pak. Lebih ya. 2 kali 8, 16. 16 ditambah 6 berapa jadinya? 22 ya. 22 itu batasnya melebihi. Kita ulang lagi tulisannya yang ini. Yang lebih bagus. Batasnya adalah dari 1 sampai 18. 1 sampai 18. Kalau K-nya -1 memenuhi enggak kira-kira? Kalau K-nya -1? Enggak, Pak. Tidak ya. Berarti Enggak, tidak, kita selesaikan lagi. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. VT per 4. VT per 4 itu sama dengan berapa nih? 2V dikurang 3V. Berapa? Min V per 2. ditambah K kali 2V. Nah, sekarang bisa nggak kita hapus V-nya? Semua Bisa. ruas mengandung V ya, berarti bisa kita hapus V-nya. V dengan V. Dapatlah di sini T per 4. T per 4 itu sama dengan min 1/2, ya kan? Ditambah dengan K dikali 2. 2. Supaya hilang per 4-nya kita apakan? Semua ruas kita Banyak. kalikan dengan 4. 2. Berarti dapat di sini berapa? Kali 4 di sini. Min berapa? Kalau kita kalikan 4 di sini. Min 2 ya. Boleh bisa dihidupkan kamera, dihidupkan suaranya biar sama-sama kita kerjakan. Berarti min 2 ditambah K kali berapa? K dikali. Halo? Masih ada? K dikali 8 ya. Oke, mohon maaf terputus. Tiba-tiba terputus ya tadi? Iya, Iya, Pak. Pak. Suaranya hilang, Pak. Langsung hilang suaranya ya. Oke, kita coba share screen lagi. Tiba-tiba ada masalah jaringan terputus. Mana tadi? Di Pine ya. Kita coba share screen lagi ya. Nanti Anda mencoba yang maksimumnya bisa ya. Silakan dicobanya yang maksimum, berapakah dapat yang maksimum. Oke, sejauh ini bisa? Bisa dipahami? Silakan. Ya. Berarti ini kita kalikan semua ruas dengan 4, berarti 4 habis T per 4-nya. Per 4-nya habis. Kalau kalikan 4, berarti di sini min 2 ya. Tambah K kali berapa? K kali 8. Nah, kita coba. Kalau T-nya 0 memenuhi enggak? Kalau K-nya 0 memenuhi enggak? Kalau K sama dengan 0. Berarti T-nya min 2 TM ya. Iya, soalnya min 1. Kalau K-nya berapa? 1? 1. T-nya berapa? Memenuhi, Pak. Memenuhi. Memenuhi 6. Kalau K-nya 2 bagaimana? Kalau K-nya 2 berarti Memenuhi juga, Pak. 3 sama Memenuhi, dengan Pak. 14. ini. Kalau K-nya 3, 24 kurang 2, 22 ya. Kelewatan. Cukup. Berarti dapat kita dua kebetulan identik ya, 6, 14, 6, 14. Makna T sama dengan T16 itu maksudnya apa? Berarti kita dapat T sama dengan 6 dan T-nya sama dengan 14. Nah, coba kita lihat makna di soal tadi. Yang di soal tadi, jika T sama dengan 1 menunjukkan produk madu pada bulan Januari 2020. Kita dapatkan T-nya di sini berapa? T sama dengan 6. Berarti maksudnya adalah kalau T sama dengan 6 tuh maksudnya berapa? Kalau T sama dengan 1 Januari 2020, berarti T sama dengan 6 Juni, Pak. Juni 2020. 2020. Kalau T14 Februari.
Ya. Februari 2021. Februari tahun 2021. Jadi bisa kita simpulkan di sini. Jadi produksi akan minimum. Produksi akan minimum pada bulan apa saja? Pada bulan Juni 2020 dan bulan Februari Juni 2021. 2020 dan 2020 saja itu ada. Bulan Juni 2020 dan Februari tahun 2021. Yaitu sebanyak berapa? Sebanyak berapa tadi minimumnya? 420.000. Sebanyak 420.000. 420.000 unit. Oke. Pendek kan? Ini walaupun sepanjang ini tapi menarik kalau diikuti dengan baik ya. Ini yang produk yang minimum. Silakan bagi yang mau bertanya. Bapak kasih kesempatan untuk bertanya. Pak, saya ingin bertanya. Boleh Agak scroll ke atas nggak, Pak? Oke, boleh di scroll ke atas, boleh. Oke. Enggak, agak ke bawah, Pak, yang mau masuk Tigononya, enggak yang produksi yang penentuan bulan. Ya ini, Pak, yang VT per A sama dengan 3/2. Yang tadi ini, Pak, yang VV tadi itu saya kurang paham. Oke, VT per 4-nya. VT per 4 maksudnya ya? Iya, Pak. Kenapa dia bisa menghasilkan 3/2? Oke, jadi kan kita punya kemarin rumus kita kan adalah sin X sama dengan sin alfa ya. Sin alfa. Rumus yang ini kemarin bisa kita masih ingat Aisyah? Berarti X itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Satu lagi adalah 180 dikurang alfa ditambah K 360. Nah, anggap ini X. Berarti ini dia ya. Berarti X sama dengan ya. Ini X-nya. Alfanya berapa Aisyah? Alfanya jadinya. Dari soal yang ini. Alfanya berapa? 3/2, Pak. 3/2 V. Ambil saja semuanya. 3/2 V ditambah K kali 2 V. Kenapa Bapak buat di sini pakai V? Ya karena mengandung V semuanya ya. Jadi kalau ada yang mengandung V, arahkan jawaban ke bentuk V. Kalau berupa angka, arahkan jawaban ke berupa angka. Nah, jadi dapatlah di sini 3/2 V-nya berarti dari alfanya. Dan K2 V ini adalah 360 maksudnya ya. Ini dia 360. Nah, bentuk yang kedua ini Aisyah bisa dipahami. Kenapa bentuknya menjadi seperti ini? Oke, Aisyah? Kurang, Pak. Kurang ya? Iya. Yang lainnya bagaimana? Sama masalahnya? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Berarti perlu Anda pelajari lagi yang ini, yang sin X sama dengan sin alfa ya. Nah, coba kita pelajari yang maksimum. Kita coba aja yang maksimumnya. Ini Bapak hapus dulu, nanti bisa lihat lagi rekamannya yang untuk minimum ini. Kita coba ulang-ulang lagi. Kita coba diulangi lagi. Ini karena baru pertama ya, menerapkan aplikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak ganti soalnya itu adalah yang apa? Bapak ganti soalnya yang maksimum ya. Kita ulang lagi. Ini Bapak ganti soalnya, kita hapus dulu. Ini yang bentuk maksimum. Yang ini adalah minimum. Oke. Sorry. Harus sama-sama maksimum ya. Maksimum. Ingat, kita coba tuliskan lagi rumus yang kita bacakan kemarin, yang kita pelajari kemarin. Rumus yang kita pelajari kemarin.
sin X sama dengan sin alfa. Maka X sama dengan apa? Maka X sama dengan bisa di alfa tambah alfa ditambah K360 adik 60 atau satu lagi atau AA, X sama dengan 180 dikurang alfa 180 kurang alfa ditambah K360. K kali 360. Oke, 360. Nah, sekarang kita pakai yang ini ya dalam mengerjakan soal yang diberikan ini. Kita tuliskan lagi PT berarti produksi dalam waktu, maksudnya ya, fungsi produksi dalam waktu 6,2 ditambah 2 sin VT per 4. Nah, kalau yang ditanyanya maksimum, P maksimum, berapakah kira-kira nilai sin yang menilai maksimum? Berapakah nilai sin menilai maksimum? 1. 1. Nah, berapa dapatnya di sini? 8,2 ya. Jadi berapa produksi maksimumnya? Produksi maksimumnya seberapa banyak? Produksi maksimum. Produksi maksimumnya berapa? 820.000. 820.000. Unit. 2000 unit. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Sampai di sini masih bisa? Nanti beberapa Masih, Pak. Bisa, Pak. akan stop dulu biar Anda paham. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari pada bulan apa saja. Langkah selanjutnya kita mencari pada bulan apa saja. Nah, coba kan katanya maksimum ya. Berarti kita ambil sin yang ini saja. Nah, jadi kita ambil fungsi sinusnya saja. Berarti sin VT per 4 kan maksimum. Berapakah nilai sin yang menilai maksimum? Itu sama dengan sin yang menilai maksimum berapa? Sin yang menilai maksimum berapa? 1 atau sin 1? 1. Kita tulis 1 dulu. Kenapa kita buatnya 1? Karena yang ditanya adalah maksimum. Kalau yang ditanyanya minimum berapa, kita pilih nilai sin-nya? Min 1. Min 1. Nah, sekarang kan ini bentuknya belum terbentuk sin X sama dengan sin alfa. Tugas kita sekarang adalah mencari alfa. 1 ini bisa nggak kita konversi ke sin? Sin VT per 4. Sin VT per 4 itu sama dengan, ini sin berapa kira-kira? 90. Sin berapa? 90. 90. Sin 90 itu berapa V kira-kira? Sin 90 itu berapa V? Pi per 2, Pak. V per 2. V per 2. Sekarang sudah terbentuk enggak sin X sama dengan sin alfa? Enggak mesti harus X kan? Kalau kita punyanya misalnya T misalnya. Sin T sama dengan sin alfa. Apalah kita buat? Sin maunya sin K, sin terserah hurufnya, sin Z lah misalnya ya. Berarti T sama dengan Z ditambah K 360 atau satu lagi T sama dengan apa? 100 180 dikurang Z. Z ya ditambah K 360. Nah, kenapa Bapak tidak sering pakai X sementara di sini T ya? Kalau nanti jumpa tan bagaimana? Tan X mana lebih enak, tan X atau tan T? Mana lebih enak kalimatnya gitu? Tahu lah maksudnya kan?
tan X ini. Ya, bisa lah dipahami itu ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang sudah terbentuk enggak sin X sama dengan sin alfa? Halo Ananda? Sudah terbentuk sin X sama dengan sin alfa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita ambil apa? X-nya dulu. Apa X-nya? Yang ini ya. Berarti VT per 4. VT per 4. Itu sama dengan alfanya berapa? Alfanya berapa? I per 2. I per 2. Cukup V per 2 saja? Tambah dengan K dikali 2 Kali 360. kita buat Eh, saja 2 pi. 2 V ya. Karena di sini di soalnya berbentuk V, maka kita arahkan ke bentuk V. Kalau seandainya berbentuk angka, berarti kita arahkan ke angka. Ya. Sekarang, di sini sudah bisa dipahami sampai di sini. Ada yang masih ragu-ragu enggak? Coba, yang bertanya tadi Alden Holid, Aisyah, sudah bisa dipahami enggak kira-kira kenapa bentuknya jadi seperti ini? Boleh bersuara antara Alden Holid dan Aisyah tadi? Dia harus pakai K dikali 2 pi ya, Pak? Ya, harus dipakai K dikali ditambahkan K2V berdasarkan rumus yang ini ya. Kenapa Bapak buat 2V Alden Holid? Kenapa Bapak buat 2V kira-kira? Kira-kira kenapa Bapak buat 2V? Karena 360 ini berapa nilainya? 360 ini kan 2 kali 180. Nah, sementara 180 itu bisa kita buat dalam bentuk simbol matematikanya adalah V. Ya. Oh iya, paham Pak. Paham. Buat 2V. Oke, Alden Holid? Ya Pak, paham Pak. Oke. Nah, bentuknya satu lagi. Bentuknya satu lagi kan sin ada 2 ya. Ini Bapak siapkan soal yang kedua yang menyerupai soal nomor 20 ya. Sudah ketahuan soal. Tidak apa-apa. Harus paham dulu bentuk yang ini. Sebaiknya kita mengerjakan dulu ya sebelum sampai ke aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini terakhir, tapi Anda requestnya sekarang tidak apa-apa. Bapak penuhi requestnya. Nah, bentuk yang kedua, ini kan X sama dengan alfa ditambah K 360. Bentuk yang kedua apa? Bentuk yang keduanya. X sama dengan VT per 4. dikurang V ya 180 ya. 180 kita bisa ganti dengan V. Dikurang alfanya berapa? Pi per 2. V per 2. V per 2. Ditambah K kali 2. 2 pi. Ya. Sudah paham kan bagaimana cara bentuk ini menjadi berubah seperti ini? Bisa dipahami kira-kira? Sudah bisa dipahami? Sudah perlahan, Pak. Sudah Insya perlahan. Allah, Belum. Pak. Nah, nanti dicoba langsung ke soalnya, langsung eksekusi setelah ini soalnya. Oke, nomor 19 langsung dieksekusi ya. Setelah ini ya. Boleh? Boleh dicoba nanti ke soal yang nomor 19? Boleh, Pak. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu yang ini. Sekarang semua ruas sudah mengandung V. Boleh nggak kita sama-sama coret V-nya? Boleh nggak kita sama-sama? Boleh. Boleh, Pak. Jadi kita hapus saja V-nya. Ini V-nya kita hapus saja biar lebih permudah. Dapatlah di sini T per 4. Maksud kita coret itu adalah berarti semua ruas kita sama-sama bagi dengan V. Ya, maksudnya untuk mempermudah dalam perhitungan, berarti semua ruas sama-sama kita bagi dengan V. Bahasa matematisnya, bahasa sehari-harinya kita coret ya. Berarti T per 4 itu sama dengan berapa? Di sini. 1 per 1 per 2 ditambah K dikali kali 2. 2. Nah, supaya tidak ada pecahan lagi, kita kalikan semua ruas dengan berapa? 4. 4. Berarti T sama dengan ini kali 4. Ini dikali 4 juga ya. Berapa nih? 1/2 kali 4.
2. 2. 2. Ditambah K dikali berapa? 8. 8. Kali 8. Nah, sekarang kurun waktunya yang diberikan soal adalah 1 kecil sama dengan T, kecil sama dengan berapa tadi? 18 ya? 18. Nah, berarti kalau K-nya sama dengan 0, berarti T-nya berapa? T sama dengan berapa? 10. K-nya 0? 2, Pak. 2, Pak. 2. Oke. Kalau K-nya 1, berarti T-nya 10. berapa? 10. 10. Masih memenuhi? Sih, Pak. Masih ya, 10. Kalau K-nya 2 bagaimana? 18. Masih memenuhi enggak? Masih. Masih. Masih, Pak. Pas di batasnya betul ya. Pas-pasan. Berarti T sama dengan berapa? 18. Masih memenuhi. Pasti memenuhi. Kalau K-nya -1 memenuhi enggak kira-kira? Kalau K-nya -1. Memenuhi enggak kira-kira kalau K-nya -1? Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Kalau kan seandainya K-nya 3, memenuhi enggak kalau K-nya 3? Tidak. Tidak, Pak. Sampai di sini. Kita dapatkan 3 angka ini. Coba kita buat dari proses yang ini. Sebaiknya yang ini kita kurangi dulu ya. Berapa jadinya? VT per 4. VT per 4 itu sama dengan berapa? 2V dikurang V ya. Berapa jadinya? Ini 2V dikurang V. Berapa 2V kurang V? Yaitu V per 2. 2 ditambah K dikali 2V. Oke, kita lihat sama persis tak bentuk yang ini dengan ini? Sama persis nak? Sama, Pak. Sama, enggak usah kita Sama, Pak. sampaikan ya. Pasti hasilnya ini juga yang kita dapatkan. Nah, jadi dapatlah kita di sini angka-angka T sama dengan 2, T sama dengan 10, dan T sama dengan 18. Jadi produksinya maksimum pada bulan apa saja? Produksinya maksimum pada bulan apa? Februari 2020. Februari 2020. Hari 2000. Kemudian Oktober 2020 dan kapan lagi? Juni 21. Juni 2021. Jadi produksinya maksimum pada bulan Februari 2020, Oktober 2020 dan Juni 2021 sebanyak berapa banyak produksi maksimumnya? Sebanyak berapa unit? 20.000. 820.000. 20.000 unit. Oke. Nah, sekarang Bapak tantang Anda untuk mengerjakan soal nomor 19 biar Bapak screenshot saja soalnya. Boleh? Untuk langsung mencoba nomor 19. Mau mencoba? Langsung dieksekusi Boleh, sekarang Pak. soalnya nomor 19 ini. Boleh, Pak. Boleh ya, Bapak screenshot saja lah ya. Biar mana tahu ada yang tidak membuka file sekarang, jadi langsung dicoba dikerjakan. Oke, Bapak screenshot dulu. Dan jangan lupa di DM jawabannya ke Bapak untuk memastikan jawaban Anda benar atau salah. Boleh ya, di DM langsung. Di Zoom ini langsung di DM-kan saja. Untuk soal nomor 19, ini silakan dicoba. Bapak akan pause record dulu. Pak, yang tadi boleh dibuka lagi nggak, Pak? Soalnya mau berpedoman ke situ kalau misalnya salah. Oke, berarti yang ini ya, berpedoman ke sini. Iya, Pak. Oke. Berarti soalnya nggak usah perlu Pak tampilkan. Enggak, maksud saya sebentar aja, Pak, biar saya screenshot. Oke, di screenshot dulu, silakan. Silakan di screenshot dulu. Silakan di screenshot. Agak ke atas boleh, Pak? Oke, boleh ke atas. Ini. Silakan di screenshot. Oke, sudah, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama.
Silakan dicoba soal nomor 19, kira-kira jawabannya apa, dan jangan lupa di DM ke Bapak biar untuk mengkonfirmasi jawabannya benar atau salah. Silakan dicoba. Sebentar dulu Bapak keluarkan dulu file ini, filenya. Nah, untuk soal yang terakhir pun sama persis cara mengerjakannya ya. Sama, prinsipnya sama. Nah, silakan. Jangan lupa, jangan to everyone ya. Nanti ketahuan jawabannya. Kirim ke direct message saja. Kirim ke Bapak langsung. Oke Bapak, pause recording dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal yang tidak melibatkan ini, yang berupa angka, tapi jawabannya berupa V. Jadi kalau seandainya soalnya berbentuk V ini, sebaiknya kita kerjakan juga dalam berbentuk apa? Berbentuk V. Kalau di option berupa angka, berarti kita kerjakan secara angka mengerjakannya. Nah, kalau yang ini, 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X ditambah 3. Kita apakan ini sebaiknya? Kita apakan ini sebaiknya? Kurang 7 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Kita pakai metode apa mengerjakannya? Pakai metode apa mengerjakannya? Faktoran, Pak. Pemisalan ya, pemisalan. Nah, berarti kita anggaplah di sini ya, cos X itu sama dengan P ya. Berarti jadinya 2P kuadrat dikurang 7P ditambah 3 sama dengan 0. Masih ingat nggak cara memfaktorkan yang ini? Jika dijumlah hasilnya min 7. Jika dikali hasilnya berapa? Kalau jika dikali hasilnya adalah 6. Berapakah bilangannya? 2P kuadrat yaitu min 1 dan min 6 ya. Berarti min 7 ini bisa kita pecah menjadi min 6P dikurang P. Ya, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini bisa kita faktorkan 2P dalam kurung berapa? Halo, Ananda? 2P dalam kurung P Per 2. P dikurang 3. Di sini pasti juga P kurang 3. Berapakah yang di luar ini? Angkanya yang bagus? 1 atau min 1? Minus 1. Min 1. Nah, dapatlah di sini 2P kurang 1 dikali dengan P kurang 3 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan setengah dan P-nya sama dengan berapa? 3. P-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita ganti lagi P-nya itu. P-nya itu sama dengan apa tadi? P-nya sama dengan cos X. X. Ini juga cos X sama dengan setengah. Dan satu lagi cos X sama dengan 3. Kira-kira ada enggak nilai cos yang bernilai 3? Ada enggak nilai cos yang bernilai 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kenapa? Karena tadi nilai minimum dan maksimumnya itu dari min 1 sampai 1. Yang paling tepatnya ya. Karena kan nilai cos itu maksimumnya adalah 1. Sementara yang dapat kita di sini adalah 3. Jadi kalau kita dapatkan nilai cos yang lebih dari 1, berarti kita anggap aja TM yang ini. Ini langsung kita tidak kerjakan, abaikan saja. Berarti yang kita dapatkan hanya yang ini ya, cos X sama dengan setengah. Ada enggak nilai cos X sama dengan setengah? Ada, Pak. Cos X sama dengan setengah. Nah, kita konversi X setengahnya itu. Berapakah nilai, apa namanya itu? Nilai cos yang nilai setengah, cos berapa? 60. Cos 60. Nah, kan di sini kebetulan optionnya itu dan berupa batasnya berupa V. Sebaiknya kita buat juga dalam bentuk V. Nah, kalau cos 60 kita buatkan dalam bentuk V berapa jadinya? Pi per 3. V per
Atau sepertiga V nggak boleh ya, V per 3 saja kita buat. Nah, berdasarkan rumus cos, masih ingat rumus cos ada 2, yaitu alfa tambah K 360, yang satu lagi? Yang satu lagi apa? Min alfa ditambah K dikali 360. Nah, kebetulan di sini berupa V, berarti kita selesaikan dalam bentuk V. Berarti pertama dulu, X sama dengan alfanya berapa? V per 3. Ditambah K dikali berapa? K dikali berapa kira-kira? 2pi. 2V. Oke. Jadi kita buatkan arahkan ke V ya. Nah, yang satu lagi, berarti kemungkinan yang keduanya adalah X sama dengan min alfa, berarti jadinya berapa di sini? Min Pi per 3. V per 3. V per 3 ditambah Tambah K kali 2pi. 2V. Nah, ini jangan kita bagi V semua ruas ya, karena di sini tidak mengandung V. Khusus pada soal yang tadi saja. Nah, sekarang sudah selesai bentuk yang ini, kita langsung saja kita ujikan saja nilai K-nya. Kalau K-nya sama dengan 0, nah, K sama dengan 0, berarti V-nya berapa? V per 3. X-nya sama dengan ya. X-nya sama dengan berapa? V per 3. Kalau K-nya 1? Kalau K-nya 1 berapa? 7V per 3. 7V per 3 ya. X sama dengan 7V per 3. Masih memenuhi enggak? Memenuhi enggak kira-kira? Batas kita adalah 0 sampai 2V ya. Ini maksudnya apa? Kurung siku. Apa bedanya ini? 0,2V. Apa beda ini antara ini dengan ini? Ini kurung siku, ini kurung biasa. Masih ingat enggak bedanya? Sama dengan 0 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 2V ya. Kalau yang satu lagi 0 kecil dari X, kecil dari X, kecil dari 2pi. jadi tidak kalau yang ini 0 tidak masuk. Kalau ini melebihi dari 2V enggak kira-kira 7 per 3V? Melebihi enggak kira-kira? Melebihi, berarti ini Melebihi tidak memenuhi. Ya. Jadi tidak memenuhi. Kalau kita coba min 1 bagaimana nih kira-kira kalau min 1? Minus 5V per 3. Minus 5 ada enggak dalam ini? Interval yang ini. Ada, Pak. Ada minus. Minus enggak. Enggak ya, tidak ada ya. Berarti kalau untuk K-nya min 1 tidak memenuhi. Nah, karena nanti di soal nomor berapa itu ya, karena ada banyak V, jawabannya berupa V gitu ya. Jadi sengaja Bapak ajarkan dulu yang sederhana ini. Berarti kalau kita coba min 1, 2 dan seterusnya tidak memenuhi ya. Berarti cukup 1 sampai di sini. Kalau yang ini, kalau K-nya 0 memenuhi enggak? Kalau K-nya sama dengan 0, memenuhi enggak? Berapa X-nya? Min V per 3. V per 3. memenuhi enggak ini? Min V per 3? Tidak. Tidak. Karena tidak ada dalam interval yang ini, berarti TM ya. Kalau K-nya 1 bisa enggak? Kalau K-nya 1 bisa enggak? Enggak, Pak. Enggak, yakin? Kalau min 1 nggak bisa. Kalau K-nya 1? Kalau K-nya 1 berarti 2V ya. Min V per 3 ditambah Bisa, Pak. 6. Iya kan? 6. 5V per 5pi per 3. 5V per 3. 5V per 3. Kira-kira 5 per 3 itu kan kalau kita bagi 1, 2 per 3. Belum mencapai 2 ya. Belum mencapai 2. Berarti 5 per 3V itu masih memenuhi. Kalau K-nya 2 kita coba buat. Kalau K-nya 2 coba hitung berapa akan dapat kalau K-nya 2. 11V per 3. 11V per 3. Nah, coba kita hitung 11V per 3. Nah, kira-kira masih dalam interval 2 enggak kira-kira? Melebihi ya. 3, 2. 2. Ini 3 sementara di sini adalah 2. Jadi kalau untuk K sama dengan 2 juga tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi berapa? Memenuhi berapa?
X sama dengan V per 3, dan satu lagi adalah X sama dengan 5 per 3. 5 per 3 V. Coba kita cek, betul enggak? Kan cos X sama dengan setengah. Cos X sama dengan setengah. Cos berapa saja? Cos 6. Cos Cos berapa? 60. Cos 60. Ini kan berarti cos pi per 3, berarti cos 60 ya. Cos 60, berarti betul nilainya adalah setengah. Yang satu lagi ini berapa nih? 5 per 3 V ini berapa? Cara mengkonversi dari V ke angka lagi langsung saja kita substitusikan ya. 5 per 3 kali 180. Nah, langsung saja kita konversi kembali. Berapa nih? 6, berarti 3. 300. Betul nggak? Cos 300 bernilai 3,5. Benar, Pak. Positif setengah kan? Karena kan di kuadran ke berapa itu 300? Keempat, Pak. Kuadran keempat. Terus kuadran keempat adalah 360 dikurang alfa. Iya kan? Berarti sama dengan 300. Benar. Nah, bayangkan, coba seandainya bayangkan Bapak buat batasnya di sini dari min 10 pi sampai min 10 pi, Bapak buat ya, min 10 pi sampai 20 pi. Nah, silakanlah coba misalnya cari. Kalau kita buatkan ke bentuk angka itu sangat luar biasa itu banyaknya. Jadi sangat lebih simpel kalau kita kerjakan. Kalau jawabannya atau absennya berupa bentuk pi, berarti kita kerjakan juga dalam bentuk pi. Itu maksud Bapak ya. Oke, bisa dipahami untuk soal yang ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal yang ini? Jangan malu-malu bertanya. Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita cukupkan saja. Waktu kita berapa menit tinggal lagi? Biar 3 kita menit. 3 menit ya. 3 menit kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Kita stop share ya. Kita pause recording, kita stop recording juga. Nanti rekamannya mau? Perlu dikirimkan juga rekaman. Mau kali, Mau, Pak. Pak. Mau Pak. Nanti bisa diulang-ulang lagi ya, dipelajari lagi. Iya, Pak.